Assalamualaikum. Jawablah, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat anak-anak hebat kelas 5 yang sekarang sedang belajar di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya anak-anakku yang sedang belajar di rumah. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Bu Rahma. Kita bertemu lagi untuk belajar pelajaran matematika. Kita akan belajar apa sih? Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa, tundukkan kepala dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang waktunya meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk kita nyanyi lagu berikut ini. Siap ya semua yang ada di rumah? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah siap belajar belum anak-anak? Siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Nah, sekarang supaya lebih bersemangat lagi sebelum mulai pelajaran, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kita mulai pelajaran hari ini. Bu Rohma ini ada di mana ya anak-anak ya? Ada yang tahu Bu Rohma sedang ada di mana? Coba dengar suaranya. Benar, Bu Rohma sekarang ada di pintu air Rolak Gunung Sari, Surabaya. Ada yang pernah ke sana atau lewat mungkin? Tahukah kalian, setiap satu pintu air Rolak Gunung Sari dibuka akan mengalirkan air dengan debit 75.000 liter per detik. Kira-kira apa sih maksud dari kalimat tersebut? Ada yang tahu? Benar sekali anak-anak. Jadi maksud dari kalimat berikut artinya dalam 1 detik pintu air Rolak Gunung Sari Surabaya akan mengeluarkan air sebanyak 75.000 liter. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang debit. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menyelesaikan masalah debit. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah volume berkaitan dengan debit. Dan yang ketiga, kita akan belajar menyelesaikan masalah waktu berkaitan dengan debit. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan debit? Iya, benar sekali anak-anak. Debit adalah banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Perlu kalian ketahui, satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Satuan volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Sedangkan satuan waktu dinyatakan dalam detik, menit, dan jam. Untuk satuan debit sendiri ada
liter per detik, ada sentimeter kubik per menit, ada liter per jam, ada meter kubik per jam. Nah, anak-anak, untuk menghitung debit, yuk kita gunakan segitiga ajaib. Untuk menghafal rumus dari debit, anak-anak cukup menghafalkannya dengan vokalis dewa. Apa sih maksudnya Bu Roma vokalis dewa itu? Untuk V, singkatan dari volume. Untuk D, singkatan dari debit. Untuk W, singkatan dari waktu. Jika ingin mencari volume, anak-anak tinggal menutup saja huruf V yang ada di segitiga ajaib. Berarti rumus dari volume adalah debit dikali waktu. Jika kalian mencari rumus debit, anak-anak tinggal menutup saja huruf D pada segitiga ajaib. Jadi, rumus dari debit volume dibagi dengan waktu. Sedangkan, jika ingin mencari rumus dari waktu, anak-anak cukup menutup huruf W yang ada di segitiga ajaib. Jadi, rumus dari waktu adalah volume dibagi dengan debit. Sampai di sini paham anak-anakku semuanya? Kalau sudah paham, sekarang waktunya kita latihan. Baik anak-anak, kita sampai ke soal yang pertama. Di sini ada gambar bendungan. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Anak-anak tinggal menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui yang pertama adalah volume, kemudian diketahui juga waktu 3 detik. Nah, berarti apa yang ditanyakan anak-anak? Yang ditanyakan adalah debitnya berapa. Setelah itu, kalian bisa langsung menjawab soal. Tadi yang ditanyakan adalah debit. Kita pakai segitiga ajaib kita. Kemudian kita tutup huruf D-nya. Berarti rumus dari debit adalah volume dibagi dengan waktu. Langsung saja kita masukkan volume sebesar 1.200, waktu 3 detik. 1.200 dibagi dengan 3 berapa? Iya, jawabannya adalah 400. Pinter anak-anak ya. Jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Sampai di sini paham anak-anakku semua? Gampang ya? Kalau sudah, kita lanjut ke soal yang kedua. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Anak-anak, kita langsung mencari apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Yang sudah diketahui adalah debit. Kemudian volume yang ditanyakan adalah waktu. Kita bisa langsung menjawab anak-anak. Pakai segitiga ajaib. Kita tutup huruf apa berarti anak-anak? Kita tutup huruf W-nya. Berarti rumus waktu adalah volume dibagi dengan debit. Lanjut, kita masukkan volume debit. Kita jadikan dulu pecahan biasa atau dengan cara kalian sendiri. Jadi 160 per 1 dibagi 8 per 10. Karena berupa pembagian, maka bisa kita ubah ke perkalian. Kalau kita ubah ke perkalian, maka pecahan yang kedua kita balik penyebut dan pembilangnya. Jadi 160 dikali 10 sama dengan 1600.
dibagi dengan 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi 1600 dibagi 8 sama dengan 200 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 200 detik atau 3 menit 20 detik. Sampai di sini untuk soal yang kedua. Mudah kan anak-anak ya? Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Kita cermati soalnya. Yang sudah diketahui dalam soal adalah debit, kemudian waktu. Selanjutnya, kita cari apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Yang ditanyakan dalam soal adalah volume. Langsung kita jawab anak-anak. Perlu kalian cermati, di situ satuan dari debit dan waktu berbeda. Coba perhatikan. Untuk debit memiliki satuan waktu menit, untuk waktu memiliki satuan jam. Berarti apa yang harus kita lakukan? Iya, jadi kita harus menyamakan dulu satuannya. Kita samakan menjadi jam. Bagaimanakah caranya, Bu Guru? Nah, caranya adalah menit kita jadikan jam, berarti 5 liter per 1 per 60 jam. Nah, 50 kali 60 hasilnya adalah 300 liter per jam. Kalau sudah ketemu satuannya sudah sama, maka kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Kita gunakan lagi segitiga ajaibnya. Segitiga ajaibnya di sini kita mencari volume, berarti volumenya yang kita tutup. Nah, rumus dari volume berarti debit dikali dengan waktu. Langsung kita masukkan yang sudah diketahui, debit 300 liter per jam dikali 2 jam sama dengan 600 liter. Jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 600 liter. Untuk soal yang ketiga ini, apakah ada kesulitan anak-anakku? Gampang ya? Untuk mengecek pemahaman kalian setelah menyaksikan video ini, anak-anak jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di bawah ini ya. Atau kalian bisa cek di Microsoft Teams kalian masing-masing. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa aja sih? Yang pertama, kita sudah belajar tentang menyelesaikan masalah debit. Yang kedua, kita sudah belajar menyelesaikan masalah volume berkaitan dengan debit. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang menyelesaikan masalah waktu berkaitan dengan debit. Yeay! Anak-anak kelas 5 hebat, sudah menyelesaikan materi hari ini. Baik anak-anak hebat, kegiatan hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi dengan Bu Rohma di pelajaran berikutnya. Jaga kesehatan dengan tetap menerapkan 3M. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.